Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, sudah sepantasnya buat kita untuk selalu berusaha memperbaharui dan memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Dan wujud dari kesyukuran itu adalah kita buktikan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka sebagai sarana mentaati Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengkaji, menelaah, mentadabburi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu hadisnya. Nanti pas sampai sabda Nabi, karena hadisnya pendek, jenengan bisa ikuti. Ben apal. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika aku masih kecil di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fis suhfah. Ketika aku makan bersama Nabi, tanganku berseliweran ke sana kemari. Jadi Umar bin Abi Salamah pas makan bersama Nabi dalam satu nampan, tangannya niku serawaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Nah, ini hadisnya, jenengan ikuti. Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Artinya, jangan ikuti, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Pun apal hadisnya? Terjemahi apa lo? Apa toh? Tur 3 ya. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Kemudian Umar bin Abi Salamah melanjutkan, setelah itu famazalat tilka ti'mati ba'du. Sejak aku ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah cara makanku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penikah hadisnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita telaah hadis ini.
bahwa hadis ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita tentang adab. Mengajarkan tentang adab, dalam hal ini adab nopo? Adab makan. Ini menunjukkan kepada kita sempurnanya Islam, bahwa ketika haji wada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah di Padang Arafah turun sebuah ayat dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, bukankah kalian yang mengklaim agama yang paling benar?" Betul seperti itu? Maka Salman Al-Farisi menjawab, benar. Bahwa semua sendi-sendi dalam kehidupan kita diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan sampai tata cara buang hajat di dalam WC pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma min tayrin yuqallibu janahaihi fil hawa illa yudzakiru lana minhu ilma. Tidaklah ada Rasulullah SAW meninggalkan kami, dan tidaklah ada seekor burung yang terbang di langit mengepakkan kedua sayapnya kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami. Dalam hadis Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qad taraktukum ala bayda." Aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi, berpaling dari sunnah itu kecuali dia akan celaka. Nabi kita mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian akan menemukan perbedaan yang banyak. Fa'alaikum ma'araftum min sunnati. Maka atas kalian amalkan sunnah-sunnahku yang kalian ketahui. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah dari khulafa' ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang, gigit erat-erat sunnah-sunnah itu. Itu petunjuk Rasulullah SAW bahwa dalam seluruh aktivitas kehidupan kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari juga melanjutkan perkataan beliau, "Ma baqiya syai'un," tidaklah tersisa sesuatu pun, yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan ke surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kalian. Maka jemaah sekalian, sampai pun pada masalah makan ini, Nabi pun juga telah mengajarkan sunnah-sunnahnya. Padahal yang namanya makan itu kebutuhan semua makhluk hidup.
Orang beriman butuh makan? Butuh makan. Orang kafir butuh makan? Butuh makan. Orang ahli maksiat butuh makan? Butuh makan. Orang yang ahli ibadah juga butuh makan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada pembeda. Ada pembeda orang-orang kafir dengan orang-orang beriman. Sama-sama makan. Tetapi orang beriman dengan makannya itu bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika makan dia bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dua caranya. Satu, niatnya ketika makan adalah supaya tubuh kita ini tercukupi nutrisinya sehingga bisa beribadah kepada Allah. Itu niatnya. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini ku benten. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu niatnya seperti itu. Kita makan supaya kuat, sehat, sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, agar makan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah cara makannya. Cara makannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya benar, kemudian caranya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah makan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, adab itu sangat penting. Ya, adab itu sangat penting. Kenapa kita harus belajar adab? Setidaknya karena ada 3 alasan. Pertama, meneladani salafus saleh. Meneladani salafus saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'addabu thumma ta'allamu. Belajarlah adab, kemudian belajarlah ilmu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengomentari ayat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, addibuhum wa allimuhum. Ajarkan kepada keluargamu adab dan ajarkan kepada keluargamu ilmu. Sehingga salah seorang ulama yang dikenal sebagai ulama yang hampir semua pintu kebaikan beliau memiliki. Ya, beliau ini ahli jihad, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli hadis, ahli fikih. Namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, ta'allamtul adaba fi 30. Aku belajar adab 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma fi 20. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Loh, belajar adab berapa tahun? 30. Belajar ilmu 20. Berarti para salaf dahulu mereka mendahulukan adab sebelum mereka belajar ilmu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya memiliki kemampuan. Wong nek bondone akeh, sombong dengan hartanya, merendahkan yang miskin. Sama orang kalau punya ilmu banyak, rumangsa pinter dhewe, lalu dia akan merendahkan, meremehkan orang-orang sing ora duwe ilmu. Itu kalau tidak memiliki adab. Maka disinilah pentingnya kita belajar adab. Yang ketiga, kenapa kita penting untuk belajar adab? Agar kita memuliakan ilmu dan ulama.
memuliakan ilmu dan ulama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan banyak derajat. Maka prinsip kita sebagai orang beriman adalah memuliakan apa yang Allah muliakan, menghinakan apa yang Allah hinakan. Allah memuliakan ilmu, Allah memuliakan ulama, maka kita juga hendaknya memuliakan ilmu, memuliakan ulama dengan cara yang pantas. Kadang kita bersedih, ada orang yang belajar ilmu setelah pinter malah mencaci maki gurune. Ada betul? Ada. Belajar setelah belajar mangsa pinter gurune disesat-sesat ke. Gurunya padahal dulu sing ngajari abata malah disesat-sesat ke. Ya, ditahdzir. Waliyadzubillah. Kenapa seperti itu? Di antara sebabnya adalah karena tidak belajar adab. Maka inilah pentingnya kita belajar adab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah adalah sahabat yang mulia. Bapaknya Umar itu namanya Abu Salamah. Ya. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Meninggal tahun 4 Hijriah. Akibat luka yang didapat ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah. Maka sebagian ulama sejarah memasukkan Abu Salamah sebagai syuhada Uhud. Meskipun wafatnya setelah perang Uhud, tapi sebabnya karena luka yang didapat ketika perang Uhud. Nah, setelah Abu Salamah wafat, istrinya yang bernama Ummu Salamah bin Suhail Al-Makhzumi, atau namanya Hindun, ya, Hindun bintu Suhail Al-Makhzumi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara sunnah ya. Ketika dapat musibah, dia ingat Nabi pernah berpesan, kalau dapat musibah berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan berilah ganti yang lebih baik. Itu doanya Ummu Salamah. Sempat terbetik pada beliau, sopo sing luwih apik saka Abu Salamah. Karena Abu Salamah itu seorang yang bagus, ya, tanggung jawab, penyayang, ahli ibadah, ahli jihad. Tapi subhanallah, rupanya doanya Ummu Salamah itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, dan Allah kabulkan. Yang datang setelah masa iddah selesai melamar Ummu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah selesai masa iddah, Ummu Salamah dilamar dan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah tadi napane Nabi. Napane Nabi? Bukan mertua, ya bukan mertua, anak tiri. Ya, anak tirinya Nabi. Ya, anak tirinya Nabi, dan itu keutamaan Umar bin Abi Salamah. Ya, menjadi anak tirinya Nabi, diasuh oleh Nabi langsung, diajar oleh Nabi langsung. Ya, tinggal serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini ya meriwayatkan hadis jumlahnya total 35 hadis. Dan beliau menceritakan hadis ini, kuntu gulaman, ketika aku masih kecil, masih anak-anak. Dia lahir tahun kedua Hijriah, bapaknya wafat tahun keempat Hijriah. Jadi berapa tahun umurnya? 2 tahun ya. Umurnya baru 2 tahun, di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga salah satu isyarat keutamaan menyantuni anak yatim, menafkahi anak yatim. Nabi mengamalkan ya. Nabi mengasuh Umar bin Abi Salamah, anak yatim, jadi anak tiri beliau ya. Umar mengatakan kuntu gulaman, ketika aku masih kecil. Gulam itu anak usia 1 tahun sampai menjelang balik, itu namanya gulam. Ya, kalau sudah balik sampai 40 tahun itu namanya pemuda, syabun. Ya, 40 tahun ke atas niku namanya sampun tua. Ya, namanya sampun
Wes gitu. Nah, Umar mengatakan kuntu gulaman, ketika aku masih anak kecil, aku di bawah asuhan Nabi makan bersama Nabi dalam satu nampan. Dari sini jamaah sekalian ada pelajaran penting. Satu, khususnya bagi bapak-bapak. Hendaknya sesibuk apapun kita, luangkan waktu makan bersama anak. Luangkan waktu makan bersama anak. Lihatlah Nabi. Nabi niku sangat sibuk Nabi niku. Sibuk, ya. Nabi itu sangat sibuk yang ngurusi umat, yang ngurusi istri-istri beliau. Berapa istrinya? 9 yang masih hidup ketika beliau wafat. Totalnya 11 kan. Nabi tapi masih menyempatkan makan bersama dengan keluarganya. Makan bersama anak-anaknya, bahkan anak tirinya. Ini pelajaran. Ya. Pelajaran bagi seorang tua untuk meluangkan waktu kebersamaan, makan bersama dengan anak-anaknya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah di antara sunnah Nabi, makan itu dengan berjamaah. Ya, makan dengan berjamaah, jangan makan sendiri-sendiri. Karena di situ ada berkahnya. Suatu ketika sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba." Wahai Rasulullah, kami ini makan ning ora warak-warak, enggak kenyang-kenyang. Maka Nabi bertanya, "Fala'allakum taftarikun?" Apakah kalian makan sendiri-sendiri? "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaih yubarak fihi." Berkumpullah ketika makan, berjamaah ketika makan, sebut nama Allah, karena maka akan diberkahi oleh Allah. Ya, jadi makan itu sunnahnya dengan berjamaah. Di situ ada berkah yang turun jamaah sekalian. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan, "Ta'amul wahid yakfi lil itsnain." Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Makanannya 2 orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah. Makanannya wong 4 cukup untuk wong 8. Jadi bisa buktikan itu. Pas kemarin umroh rombongannya Assalam itu, kita ajak makan di Madinah di restoran Arab. Itu kita bagi satu nampan berapa orang, Bu? Satu nampan 4 orang, padahal saya pesannya untuk 2 orang. Niku saya pesen untuk 2 orang, sing makan wong 4 di rantai. Disitulah berkahnya jamaah sekalian. Berkah ketika kita makan berjamaah. Kemudian Umar bin Abi Salamah melanjutkan, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Ketika makan itu, tanganku nek cara Jawa nih serawean. Yo kanan kiri ngarep beri gitu ya. Nah, kiwa tengen. Subhanallah. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ini tidak baik. Tidak baik. Lalu Nabi menegur. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kemungkaran, tidak membiarkan kesalahan. Ada kemungkaran, ada kesalahan, langsung ditegur, langsung diingatkan. Baik kecil apalagi besar, sedikit maupun banyak. Kalau itu kesalahan, Nabi menegur. Ya, Nabi langsung menegur, mengingatkan. Pelajaran yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar bin Abi Salamah. Maka ini pelajarannya adalah bahwa dalam Islam makan sambil berbicara niku boleh. Ya, kan Nabi negur. Ya. Jadi makan terus berbicara itu boleh. Meskipun ada sebagian orang mengatakan nek mangan ki ora usah ngomong. Ada badan sing ngomong ngoten niku. Tapi sebenarnya Islam membolehkan. Boleh. Kenapa? Karena makan itu berbeda dengan ibadah mahdhah.
nek salat niku perlu khusyuk mboten? Perlu khusyuk mboten? Perlu. Nek madang tidak harus khusyuk. Jenengan madang kok khusyuk menteleng. Jadi dalam makan itu tidak dibutuhkan khusyuk tadi. Konsentrasi iya nih, jangan khusyuk gitu. Ya. Nabi pun juga menegur, artinya berbicara. Jadi bahkan dalam makan itu jamaah sekalian, momentum untuk kita bisa saling diskusi, bisa saling bertanya, bertegur sapa, wajar, gak ada masalah di situ. Mulanya mungkin ada acara-acara niku jangan lupa wedang. Beda niku, jenengan kumpul-kumpul nek ora ana wedangane garing mboten? Garing. Jadi kalau kita ada acara kumpul-kumpul silahkan ada wedangan. Itu. Sambelan. Nah, kita lanjut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melanjutkan. Apa Nabi kita menegur dengan 3 pesan. Di antara adab makan ya 3 ini. Nabi kita bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Jenengan anak kecil salah ini ya wajar. Oh anak cilik kok. Nabi kita mengatakan pertama samillah, bacalah bismillah. Ini adab dalam makan. Tingginya adab Islam dalam makan. Ketika kita makan membaca bismillah. Ya. Bahkan dalam segala sesuatu yang baik maka hendaknya kita mengucapkan bismillah. Ya. Delalah kita makan saking laparnya lali orang maca bismillah. Pas suapan terakhir baru kelingan urung maca bismillah. Maka dalam keadaan seperti ini Nabi kita mengajarkan tetap baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh dua-duanya. Nabi kita bersabda, ya, supaya kenapa kita makan baca bismillah? Supaya enggak diikuti oleh syaitan. Setan melu orang melu-melu menikmati berkahnya makanan kita. Ini adab yang pertama. Yang kedua, Nabi berpesan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Inilah adab dalam Islam. Makan itu dengan tangan kanan. Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib bagi yang tidak memiliki uzur. Dan dilalah tangan kanannya keseleo, sakit atau di gips, yaitu namanya darurat. Ya. Selama tangan kanannya normal, meskipun dia kidal, maka kalau makan tetap dengan menggunakan tangan kanan. Kidal niku napa? Kidal, kiri dari lahir. Berarti nek kanan dari lahir? Ya buat, ya normal ngoten niku. Kok diganti? Meskipun kidal, nek makan juga tetap dengan tangan kanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah, yuhibbut tayammun. Nabi itu mencintai mendahulukan tangan kanan dalam setiap kebaikan. Maka dengan tangan kanan ketika makan, dengan tangan kanan ketika mengambil, dengan tangan kanan ketika memberi, dengan tangan kanan ketika menerima, ya, dengan tangan kanan ketika berjabat tangan. Jadi dalam hal-hal yang baik, yang positif, Nabi mengajarkan mendahulukan tangan kanan. Ya. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Nek makan dengan kedua tangan, tangan kanan nyekel, tangan kiwa nyekel, ya, maka itu boleh. Jenengan pegang dua tangan gitu, boleh.
Ya, boleh. Nek makan dengan tangan kiri tok, padahal tangan kanan orang ngopo-ngopo, maka itu tidak boleh. Ya, baik. Nek mangane ganti-gantian, kanan kiri, jangan ya. Makan dengan tangan kanan. Yang terakhir ketiga, Nabi kita bersabda, wakul mimma yalik. Makanlah dari yang terdekat denganmu. Saya nggak bisa mencontohkan. Mergane ora ono. Oh itu. Nah, ini berlaku kalau makanannya sama. Ya. Jadi jenengan dalam satu hidangan kok menune podo, maka hukum asalnya jenengan makan dari yang terdekat. Tapi nek mangane bedo, boleh untuk kemudian saling berbagi. Pamane jenengan satu kali makan sak nampan bareng kanca-kancane. Sing ngarep jenengan sambel. Sing ngarepe kancane ayam. Sing pojok kono pete. Sing pojok kiwa tempe. Nah, dalam hal ini jenengan nek gur sambelan tok yo sakit hati jenengan nanti. Nah, dalam hal ini boleh saling berbagi, saling umpan mengumpan boleh. Ya. Ya, jadi kalau makanannya beda, maka boleh. Tapi kalau makanannya sama, maka mencukupkan dengan yang terdekat, itu hukum asalnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik di akhir hadis ini. Di akhir hadis, Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Ini pelajaran berharga. Umar mengatakan, sejak aku ditegur oleh Nabi, seperti itulah cara makanku. Dengan penggalih ini, Umar bin Abi Salamah tadi baru berusia berapa tahun? 2 tahun. Ditegur oleh Nabi, langsung mengatakan sejak saat itu beginilah cara makanku. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kalau sudah tahu salah dan diingatkan yang benar, langsung tinggalkan yang salah dan mengamalkan yang benar tadi. Umar bin Abi Salamah tidak mengatakan saya kan masih kecil, nggak begitu, nggak ngeles. Diingatkan dengan dalil, diingatkan oleh Nabi, itu langsung orang beriman tuh, idza du'u ilallahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sahabat itu seperti itu. Nek dikandani, nek wis ditegur dengan dalil yang jelas, maka ucapan yang pas niku napa? Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Bukan kok malah ngeles. Kadang-kadang kita kalau malah ngeles dikandani malah mah itu. Tapi Umar bin Abi Salamah mengajarkan kepada kita pelajaran berharga. Kalau sudah ditegur, diingatkan yang benar, maka kita tinggalkan yang salah, lalu kita mengikuti yang benar tadi. Ini pelajaran yang berharga dari hadis kita ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari hadis ini kita banyak sekali belajar. Di antaranya pertama tentang adab. Yang kedua, ketika makan ada 3 adab yang Nabi ajarkan. Pertama membaca bismillah, kedua makan dengan tangan kanan, ketiga makan dari yang terdekat. Dan juga anjuran untuk makan berjamaah, ya. Mungkin silakan diagendakan ya, makan dengan apa nek cara kita itu kan apa jenengane? Kembulan. Nek cara kita itu kembulan, maka perlu diagendakan sekali-kali ya, sekali-kali dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita untuk mengadakan kembulan nasi bareng-bareng. Saya kira ini yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Dan